Pasal 29, negara melindungi rakyatnya untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Betul? Inilah bagian dari keyakinan kami. Bapak Ibu, di antara uang-uang kertas ini mana yang paling tinggi nilainya? Yang warna apa? Hafal yang warna merah. Yang paling kecil? Yang abu-abu. Yang paling besar? Yang merah. Yang paling kecil? Yang abu-abu. Apa yang membuat alat uang ini lebih kecil dan ini lebih besar? Bermaksud melakukan bugat pada negara ini, tidak. Kami orang Islam punya kewajiban untuk mengamalkan Quran dan Sunnah, dan ini Quran Sunnah dilindungi oleh negara, betul? Negara dalam pasal 29, negara melindungi rakyatnya untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing, betul? Inilah bagian dari keyakinan kami. Bapak Ibu, di antara uang-uang kertas ini mana yang paling tinggi nilainya? Yang warna apa? Hafal yang warna merah. Yang paling kecil? Yang abu-abu. Yang paling besar? Yang merah. Yang paling kecil? Yang abu-abu. Apa yang membuat alat uang ini lebih kecil dan ini lebih besar? Nilainya, nilai yang tertera pada angka. Ini lebih besar dari ini, betul? Bukankah ongkos membuat ini sama dengan ongkos membuat ini? Sama kan? Apakah itu bukan riba? Riba fadli itu adalah barang yang sama tapi yang satu nilainya lebih daripada yang lain. Kelebihan itulah disebut fadl dan itulah riba. Al-asru fi riba az-ziyadah mutlaqan. Riba itu adalah tambahan secara mutlak. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berdusta, di mana Rasulullah SAW mengatakan, sayati fi akhir zaman yakuluna nasar riba, akan datang di akhir zaman manusia akan memakan harta riba. Walaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Maka jangan ngaku berekonomi syariah kalau masih menggunakan nilai tukar. Baik, ada yang pernah melihat tanda tangan presiden di uang ini? Ada tidak? Ada yang pernah melihat tanda tangan Menteri Keuangan? Tidak. Lalu siapa yang tanda tangan di sini? Direktur Bank BI, Deputi Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia bertanggung jawab pada pemerintah dan Menteri Keuangan? Tidak, bertanggung jawab pada Bank Dunia. Siapa yang punya Bank Dunia? Yahudi kan? Alat ini kontrol Yahudi terhadap perekonomian kita. Bapak Ibu yang mata Allah. Baik. Apakah pemerintah yang mencetak uang ini? Bukan, Bank Indonesia. Pemerintah membuat anggaran RAPBN untuk 5 tahun ke depan melalui sidang pleno MPR, DPR RI setiap 5 tahunan sekali. Lahirlah angka RAPBN, diserahkan pada Bank Indonesia, disediakanlah uang sejumlah ini, sejumlah RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah, pemerintah menyebarkan lewat departemen, dari departemen turun pada kantor-kantor sampailah ke kita. Apakah pemerintah membayarnya cash ke Bank Indonesia? Tidak, kredit kan selama 5 tahun dicicil, betul? Kalau dicicil ada bunganya tidak? Bunganya dihitung dari per gepok atau per lembar? Berarti per lembar ini ada bunganya. Ketika kita menyimpan uang ini dalam dompet kita, kita siap membayar uang ini dengan bunganya. Kita siap membayar bunga uang itu. Apakah itu bukan riba? Baik, bermata Allah. Baik, dan ini saya contohkan inflasi, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan inflasi, penurunan nilai mata uang. Dulu waktu saya SD, dengan uang 2000 ini kebeli baju lebaran. Betul, Bu? Ibu dengan uang 2000 ini dulu kebeli apa, Bu? Kebeli lemari. Betul, Bu? Uang 2000. Saya pernah mengalami beli bakso cuanki 5 perak. Waktu SD kelas 1, Bapak Ibu. Sekarang cuanki berapa? Laku bisa 2000? Enggak. Ini sekarang 2000 bisa beli apa? Dulu bisa beli baju lebaran, sekarang parkir motor. Inilah penurunan nilai mata uang. Inilah inflasi. Belum satu abad, baru 35 tahun yang lalu. Tapi Rasulullah pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib, beli kambing ke pasar. Dikasih 1 dinar oleh Rasulullah SAW. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali pinter beli kambing. Datang ke pasar kambing dapat 1 dinar, 1 ekor kambing. Pulang di tengah jalan ketemu sahabat yang lain. Alhamdulillah. Dari mana, Li? Beli kambing, ini kambingnya. Aku beli, Li. Kebetulan aku lagi butuh kambing. Oh, jangan, ini punya Rasulullah. Gampang, kamu beli lagi nanti, kan kamu pintar pilih kambing. Kamu beli berapa? 1 dinar. Aku beli 2 dinar. Mau nggak? Kamu nggak rugi? Ridho. Oh, ridho saya.
karena aku butuh kambing yang bagus dan kamu selalu milih kambing bagus. Dijual kepada orang tadi 2 dinar. Ali balik lagi, jadi dapat 2 ekor kambing. 14 abad yang lalu 1 kambing 1 dinar. Hari ini jaraknya 1400 tahun. Yang ini 35 tahun anjlok harganya. Kambing 1400 tahun dulu 1 dinar. Sekarang tetap 1 dinar. 1 dinar sekarang 3.450 kalau lebih salah. 3.400 bisa kebeli kambing? Allahu Akbar. 1400 tahun dinar tidak berubah. Tidak mengalami inflasi. Maka siap-siap kembalikan uang kita. Segera ganti uang kita ke emas. Saya tidak menganjurkan terus manis.